Kalian pernah dengar nggak sih pepatah, uang bukan segalanya? Iya sih, bener juga. Tapi coba deh bayangin kalau kita nggak punya uang sama sekali. Nah, di video kali ini, gua mau bahas tuntas 7 kesalahan keuangan yang sering banget dilakukan orang kebanyakan, tapi jarang banget dilakukan sama orang kaya. Siapa tahu, abis nonton video ini, kita semua bisa lebih pintar ngatur uang dan hidup lebih sejahtera. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke guys, kesalahan pertama yang sering banget kita lakuin adalah hidup di luar kemampuan. Ini adalah masalah yang sering kita abaikan, tapi dampaknya bisa sangat besar. Pernah nggak sih, kalian ngelihat teman atau tetangga yang kelihatannya kaya banget? Mereka selalu punya barang-barang terbaru dan paling keren. Mobilnya baru, bajunya keren semua, makannya di restoran mewah terus. Seolah-olah hidup mereka sempurna dan tanpa masalah. Tapi, ternyata mereka banyak utangnya cuma buat gaya-gayaan. Mereka menggunakan kartu kredit untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Nah, ini nih yang bahaya. Kita sering banget terjebak sama gengsi dan pengen diakui orang lain. Kita jadi lupa sama kemampuan finansial kita sendiri. Akhirnya, kita ngeluarin uang lebih banyak daripada yang kita punya. Cuma buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuh-butuh banget. Ini bisa menyebabkan masalah keuangan yang serius. Padahal, orang kaya justru lebih milih hidup sederhana. Mereka lebih fokus pada investasi dan menabung daripada menghabiskan uang untuk barang-barang mewah. Ingat guys, gengsi itu nggak bikin kita kaya, malah bikin kita miskin. Gengsi hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran utang. Daripada uangnya habis buat pamer, mending ditabung atau diinvestasiin. Dengan menabung dan berinvestasi, kita bisa mencapai kebebasan finansial. Setuju nggak? Gue yakin deh, lebih baik punya tabungan yang banyak daripada cuma kelihatan kaya di luarnya aja. Tabungan yang banyak bisa memberikan rasa aman dan tenang. Coba deh, mulai sekarang kita pikir-pikir lagi deh gaya hidup kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kemampuan kita? Apakah kita benar-benar butuh barang-barang mewah itu? Atau kita hanya ingin mengikuti tren dan pamer ke orang lain? Atau cuma buat pamer dan ikutin tren aja? Tren akan selalu berubah, tapi utang akan tetap ada sampai kita melunasinya. Ingat, senangnya punya barang mewah itu cuma sebentar, tapi utangnya yang bakal lama. Utang bisa menjadi beban yang berat dan mengganggu kehidupan kita. Mending kita tiru gaya hidup orang kaya yang sederhana tapi bermanfaat. Mereka lebih memilih untuk menghabiskan uang mereka pada hal-hal yang benar-benar penting. Ingat ya guys, hidup sederhana itu lebih baik daripada tampil mewah tapi pura-pura. Dengan hidup sebebas today. Lanjut ke kesalahan kedua, yaitu nggak punya dana darurat. Guys, hidup itu penuh kejutan. Kadang ada aja kejadian nggak terduga yang butuh uang mendadak. Misalnya tiba-tiba kita sakit, motor rusak, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Semua ini bisa terjadi kapan saja tanpa kita duga. Nah, kalau kita nggak punya dana darurat, bisa repot dong. Kita bisa kebingungan mencari uang untuk menutupi kebutuhan mendesak tersebut. Sayangnya, masih banyak orang yang nggak peduli sama dana darurat. Mereka seringkali mengabaikan pentingnya memiliki simpanan untuk keadaan darurat. Mereka mikirnya, nanti aja deh nabungnya, sekarang senang-senang dulu. Padahal, gaya hidup seperti ini bisa berbahaya jika tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Padahal, masalah itu datangnya nggak bilang-bilang. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan menghadapi situasi darurat. Kalau udah kejadian, baru deh panik minjem uang sana-sini. Ini bisa bikin kita terjebak dalam utang yang lebih besar. Beda banget sama orang kaya. Mereka selalu siap dengan dana darurat. Mereka justru pentingin banget dana darurat. Mereka tahu betapa pentingnya memiliki cadangan uang untuk situasi tak terduga. Mereka sadar, dana darurat itu kayak pelindung kita dari masalah keuangan. Ini adalah langkah bijak untuk menjaga stabilitas finansial. Kalau ada masalah datang, kita bisa tetap tenang dan gak perlu panik ngutang. Kita bisa menghadapi situasi dengan kepala dingin. Nah, berapa sih dana darurat yang idealnya kita punya? Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita jawab. Minimal, kita harus punya dana darurat yang cukup untuk kebutuhan hidup selama 3-6 bulan ke depan. Ini adalah jumlah yang cukup untuk memberikan kita waktu untuk pulih dari situasi darurat. Misalnya, pengeluaran kita per bulan sekitar 5 juta rupiah, maka kita harus menyiapkan dana darurat yang cukup. Maka idealnya kita punya dana darurat 15-30 juta rupiah.
Ini mungkin terdengar banyak, tapi sangat penting. Mungkin kedengarannya banyak banget ya guys. Tapi ini adalah investasi untuk ketenangan pikiran kita. Tapi tenang aja, kita bisa kok mulai nabung dana darurat sedikit-sedikit. Mulailah dengan jumlah kecil dan tingkatkan secara bertahap. Ingat, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dengan konsistensi, kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan orang kebanyakan adalah cuma punya satu sumber penghasilan. Biasanya sih dari gaji bulanan aja. Padahal guys, hidup itu nggak selalu mulus. Kalau kita cuma ngandelin satu sumber penghasilan, bahaya banget. Bayangin deh, kalau tiba-tiba kita di PHK atau perusahaan tempat kita kerja bangkrut, habislah penghasilan kita. Serem kan? Nah, beda sama orang kaya, mereka biasanya punya banyak sumber penghasilan. Mereka nggak cuma ngandelin gaji, tapi juga punya bisnis sampingan, investasi, atau properti yang menghasilkan uang tambahan. Jadi, kalau satu sumber penghasilan bermasalah, mereka masih punya sumber penghasilan lain. Kayak pepatah bilang, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, pecah semua telur kita. Yang penting, kita harus berani mencoba dan nggak gampang nyerah. Yuk, mulai cari peluang dan ciptakan sumber penghasilan tambahan. Kesalahan selanjutnya yang harus banget kita hindari adalah terjebak utang konsumtif. Ini adalah salah satu masalah keuangan yang paling umum, tapi juga paling berbahaya. Guys, kalian tahu nggak sih, utang konsumtif itu kayak jebakan Batman. Kelihatannya keren, tapi sebenarnya bahaya banget. Kita sering kali nggak sadar kalau kita sudah terjebak. Utang konsumtif itu utang yang kita pakai buat beli barang-barang yang cuma buat senang-senang, kayak baju, HP terbaru, atau liburan mewah. Memang barang-barang ini bisa bikin kita senang sesaat, tapi efek jangka panjangnya bisa merugikan. Masalahnya, barang-barang ini nilainya terus turun, jadi kita sebenarnya membuang uang untuk sesuatu yang tidak bertahan lama. Bayangin deh, kita beli HP baru seharga 10 juta, beberapa bulan kemudian, harganya udah turun jadi 7 juta. Rugi banget. Dan ini baru satu contoh kecil, belum lagi kalau kita bayarnya pakai kartu kredit dengan bunga yang tinggi. Bunga ini bisa bikin utang kita makin membengkak. Bisa-bisa bukannya gaya malah buntung. Kita jadi stres dan keuangan kita jadi kacau. Beda banget sama orang kaya, mereka justru hati-hati banget pakai utang. Mereka paham betul risiko dan manfaat dari utang. Mereka cuma mau ngutang kalau itu bisa menghasilkan uang lebih banyak, misalnya buat investasi atau modal usaha. Jadi, mereka menggunakan utang sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial. Jadi, utangnya itu produktif, bukan konsumtif. Mereka memanfaatkan utang untuk menciptakan nilai tambah. Nah, mulai sekarang, yuk kita hindari utang konsumtif. Kita harus lebih bijak dalam mengelola keuangan kita. Kalau pengen beli sesuatu, usahain nabung dulu. Dengan begitu, kita bisa membeli barang yang kita inginkan, tanpa harus terjebak utang. Bab 5, biarkan uang bekerja keras. Pentingnya investasi. Oke guys, kesalahan selanjutnya yang sering banget dilakukan orang kebanyakan adalah nggak berinvestasi. Banyak yang mikir investasi itu ribet, butuh modal gede, dan berisiko tinggi. Padahal investasi itu penting banget loh. Investasi itu ibarat kita punya pohon uang. Kita tanam modal kita, rawat dengan baik, dan nanti pohon uang itu akan berbuah keuntungan. Orang kaya paham banget pentingnya investasi. Mereka nggak mau uangnya diam aja di tabungan, karena nilainya akan berkurang karena inflasi. Nah, buat kita yang masih awam, nggak perlu takut buat mulai investasi. Yang penting kita harus belajar dan memahami risiko dari setiap investasi. Bab 6, dompet terkendali, pentingnya mengelola anggaran. Kesalahan berikutnya yang sering dilakukan orang kebanyakan adalah nggak punya rencana keuangan atau anggaran. Banyak yang menghabiskan uang tanpa tahu kemana larinya. Alhasil, di akhir bulan, mereka cuma bisa gigit jari sambil bertanya-tanya, uangku habis kemana ya? Beda banget sama orang kaya, mereka disiplin banget ngatur keuangan. Mereka punya anggaran yang jelas untuk setiap pengeluaran, mulai dari kebutuhan pokok, hiburan, hingga investasi. Dengan begitu, mereka mengontrol pengeluaran dan memastikan uangnya digunakan dengan baik. Nah, buat kita yang belum punya anggaran, yuk mulai sekarang kita buat. Nggak perlu ribet, kok. Kita bisa mulai dengan mencatat semua pengeluaran kita selama sebulan. Bab 7. Aset versus konsumsi. Mana yang lebih penting?
Kesalahan terakhir yang sering dilakukan orang kebanyakan adalah lebih mementingkan membeli barang konsumtif daripada aset. Padahal aset itu penting banget buat jadi kaya. Aset itu ibarat mesin uang, bisa menghasilkan uang tambahan buat kita. Orang kaya paham banget bedanya aset dan konsumsi. Mereka lebih milih pakai uangnya untuk membeli aset, seperti properti, saham, atau bisnis yang nilainya cenderung naik di masa depan. Nah, buat kita yang masih suka kalap belanja, yuk mulai sekarang kita rubah cara berpikir kita. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini akan menghasilkan uang buat gue? Outro, yuk, lebih bijak mengelola keuangan. Nah, itu tadi 7 kesalahan keuangan yang sering dilakukan orang kebanyakan, tapi jarang banget dilakukan oleh orang kaya. Gimana guys? Apakah kalian merasa melakukan beberapa kesalahan di atas? Tenang aja, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting, kita mau belajar dan berubah jadi lebih baik. Ingat guys, mengelola keuangan dengan bijak itu bukan berarti kita harus hidup super hemat atau menyiksa diri. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.